Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini anak-anak Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, sebelumnya kita sudah masuki di bab itu. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di bab kedua ini, yaitu tentang rekayasa ya, produk-produk rekayasa. Tidak lupa Ustaz ingatkan kepada antum untuk jangan menunda tugas yang telah diberikan. Baiklah anak-anak Ustaz, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu rekayasa. Jadi materi kita adalah wirausaha produk rekayasa dalam bidang konversi energi ya. Energi ya. Jadi ada perencanaan usaha produk, kemudian sistem produksi, menghitung break even ya, titik impas, break even point, kemudian produksi dan laporan hasil kegiatan. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Kalau tidak salah nih pekan lalu sudah kita singgung, kita tinggal lanjutkan materi ini. Nah, ini kita masuk ke sistem produksi energi ya anak-anak Ustaz ya. Baiklah, sistem produksi. Jadi aneka produk dalam bidang konversi energi ini ya anak-anak Ustaz ya. Sumber-sumber energi terbarukan ya, baru terbarukan terus berkembang di beberapa negara. Bahkan di Indonesia, kolaborasi bersama dalam mengembangkan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi di bidang konversi energi ini anak-anak Ustaz, antaranya adalah konversi angin ya. Indonesia memiliki potensi tenaga angin ya, merupakan salah satu sumber energi terbarukan terutama di kawasan pesisir ya. Kita bisa lihat ya bahwa negara kita ini banyaknya pantai-pantai ya. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Coba kita lihat. Ya, ini contohnya anak Ustaz ya. Contohnya kita lihat di gambar ada kincir angin dan generator. Nah, baiklah anak Ustaz. Ya, kalau pembangkit listrik ini ya, contohnya tenaga angin, kita bisa lihat ya di negara-negara lain. Energi angin digunakan untuk pembangkit listrik dengan bantuan kincir ya. Kincir angin untuk menggerakkan generator. Jadi baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor ya. Jadi seperti kita lihat pada gambar ini ya, angin yang digunakan ya untuk memutar baling-baling ya, yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Jadi ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada angin dan berbagai arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat di berbagai jenis menara, antara lain adalah ya jenis turbular, menara kaki 3 dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkitan listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat.
Model baling-baling yang sudah banyak diterapkan menggunakan 3 sudu. Ya. Turbin merupakan komponen yang dapat menghasilkan listrik. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Ya, paham ya anak-anak Ustadz ya. Jadi dari angin memutar kincir, kemudian energi listrik itu bisa disimpan ya, menjadi dimanfaatkan. Dan ya. Ini ada aktivitas ya anak-anak Ustadz ya untuk ini ada aktivitas anak-anak Ustadz untuk identifikasi konversi angin, energi angin. Nah, ini insya Allah nanti Ustadz akan tanyakan antum ketika kita sudah mulai menggunakan Zoom kembali ya anak-anak Ustadz ya. Baiklah, yang kedua ini adalah konversi energi surya matahari. Ya, jadi dari energi matahari dikonversikan menjadi energi listrik. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik atau PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik atau melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Ya, tentunya anak-anak Ustadz, teknologi ini sudah populer sekali ya sekarang. Ya, jadi bukan saja dilihat di pabrik-pabrik atau di teknologi yang lebih di teknologi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, juga sangat dekat dengan energi surya ini ya. Jadi contohnya kita bisa melihat nih banyak sekali rumah-rumah sekarang yang menggunakan listrik dengan tenaga surya ya, ataupun mobil tenaga surya sudah ada. Bahkan untuk mengisi daya pada handphone juga banyak yang menggunakan panel-panel ini ya. Jadi bisa diisi baterainya menggunakan energi surya ini. Jadi sel surya beragam ukurannya anak-anak Ustadz. Jadi jika membutuhkan daya output yang lebih besar, maka sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam pembangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter DC atau AC, dan beban listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi energi langsung tanpa menggunakan generator. Nah, jadi di sini ya anak-anak Ustadz yang kelebihannya ya adalah kalau kita menggunakan tenaga air ataupun angin, kita menggunakan generator untuk menghasilkan listriknya ya. Tetapi dengan surya ini kita bisa langsung ya anak Ustadz, tanpa generator. Penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal. Nah, ini ya. Jadi kalau antum lihat ada sebuah rumah yang menggunakan panel-panel seperti gambar ini ya di atap-atap rumah, maka kemungkinan itu rumahnya sudah menggunakan tenaga surya ya, pembangkit listrik tenaga surya. Penerapan jalan umum untuk pertanian, industri kecil, wisata kuliner, perikanan menggunakan pembangkit listrik ini ya anak Ustadz ya, menggunakan panel surya. Penggunaan dalam skala kecil diantaranya dapat pada kalkulator, jam tangan, dan mainan. Nah ya anak Ustadz, jadi antum coba perhatikan kalau antum memiliki sebuah
jam tangan atau kalkulator yang tanpa baterai ya, anak-anak saya ya, yang tanpa baterai. Ya, kemungkinan ya peralatan elektronik antum ini, kalkulator atau jam tangan itu sudah memiliki panel-panel surya. Ya, jadi tanpa menggunakan baterai dia tetap bisa berjalan ya, anak-anak saya ya. Ya. Energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik dan energi panas. Penggunaan dapat energi panas sebagai pemanas air dengan bantuan alat yang dapat menyerap dan mengumpulkan panas melalui sirkulasi air yang dilengkapi dengan pompa pengendali kontrol tangki. Energi surya dapat menghasilkan listrik melalui sel fotovoltaik yang tergabung dalam satu modul. Sel fotovoltaik ini memiliki ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 sampai 4 inci. Pada saat ini dikembangkan energi hybrid, ya, yaitu pembangkit energi listrik berasal dari perpaduan dua atau lebih sumber energi yang dapat berbeda, misalnya energi surya dan energi angin, untuk mencapai kecukupan kesediaan listrik yang dihasilkan. Jadi model sekarang ini sudah bisa menggabungkan berbagai pembangkit listrik ya, seperti penggabungan dari energi surya dan tadi energi angin. Jadi ya tentunya untuk dapat bisa memenuhi kebutuhan listrik ya. Jadi jika kebetulan tidak harinya tidak panas, maka bisa menggunakan energi angin. Jadi tetap kebutuhan listriknya dapat terpenuhi dari berbagai macam sumber ya, anak-anak Ustaz. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anak Ustaz sudah memahaminya. Baiklah anak-anak Ustaz ya. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan kembali ya. Jadi pembangkit listrik tenaga hybrid ini saat ini sudah dikembangkan di Pantai Baru ya, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul, DIY Yogyakarta. Nah, jadi lokasi ini terdapat 33 menara turbin angin berdaya listrik 56 kW dan 218 panel surya berkapasitas 27 kW. Nah, ini kita lihat gambar menunjukkan komponen-komponen yang digunakan listrik ya untuk konversi surya menjadi energi listrik. Ya, nah ini contohnya ya, panel surya, kemudian ada regulatornya. Nah, ini disimpan juga di aki, kemudian bisa langsung menghidupkan lampu, inverternya baru masuk ke kulkas ya, lemari es. Ya, komponen konversi energi surya menjadi energi listrik. Masya Allah ya anak-anak Ustaz ya. Tentunya kita harus bisa ya berkreativitas menciptakan sebuah energi baru yang terbarukan. Misalnya dari angin, dari surya ya, yang kira-kira sumbernya itu sangat tidak terbatas ya anak-anak Ustaz ya. Tidak terbatas. Jadi hal-hal seperti inilah yang sangat kita perlukan ya. Baiklah anak Ustadz, ini dia. Kemudian kita masuk ke energi air ya, air. Nah, ini seperti yang sudah pernah kita lihat, energi air. Ya, arus air menggerakkan sudu-sudu turbin ya, ini ya, dihubungkan dengan poros generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin dan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin ya.
yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator. Ini anak Ustaz. Ya, jika antum lihat ya di daerah rumah antum ada aliran air seperti ini, ya tentunya ya dengan air yang deras antum bisa berkreativitas membuat sebuah pembangkit listrik ya anak-anak Ustaz dengan menggunakan aliran air ya. Nah, jadi energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari alirannya ya. Jadi tergantung aliran atau gerakan airnya yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarnya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Nah, Ustaz ya. Jadi kita pernah juga ya yang pembangkit listrik dari air terjun misalnya gitu ya, atau bendungan yang dibuat bendungan agar airnya bisa deras, agar turbinnya bisa berputar lebih kencang ya. Kalau yang skala kecil, anak Ustaz, ini disebut dengan pembangkit listrik mikrohidro ya. Tapi tidak masalah ya, tentunya dengan aliran yang kecil juga kita bisa membuat pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil ini sering diistilahkan dengan mikrohidro atau 100 watt, 1000 watt maksudnya ya, sampai 1000 watt dan pikohidro kurang dari 5000 watt ya. Cocok dikembangkan di daerah terpencil yang belum tersentuh energi listrik atau di daerah yang masih membutuhkan atau kurang pasokan listrik. Ya, pembangkit listrik ini bisa mencapai 1000 kW yang sering diistilahkan dengan mini hidro. Arus air menggerakkan sudu-sudu turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Di dalam generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat dan jika digerakkan oleh turbin akan dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Nah, ya Ustaz ya. Jadi energi air diubah menjadi energi listrik. Jadi debit air, aliran air sepanjang tahun harus tetap dijaga oleh jika dikembangkan pembangkit listrik pikohidro. Untuk itu dibutuhkan kepedulian bersama menjaga kelestarian hutan dan memperbaiki lingkungan alam agar tetap bisa memberikan suplai air dalam rentang waktu yang panjang ya anak Ustaz ya. Tapi tetap juga kita harus menjaga lingkungan ya, kelestarian alam agar tetap bisa terjaga ya ketersediaan air. Kita harus menahan diri untuk kepentingan-kepentingan yang mengganggu kelestarian lingkungan ya, alam, ekosistem yang ada, tanaman dan hewan juga bisa hidup berdampingan dan bersama-sama dalam saling menguntungkan dan menyejahterakan masyarakat setempat. Baiklah anak Ustaz, jika antum memang mengikuti pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini dari awalnya dulu, ya tentunya kita tidak akan kehilangan kreativitas kita ya anak-anak Ustaz ya. Banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Contohnya dalam melestarikan alam, memanfaatkan limbah ya agar alam tetap lestari, terjaga, kebersihan lingkungan ya. Jadi kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita bisa memanfaatkan limbah-limbah sebagai benda keterampilan ya juga. Kemudian kita bisa memanfaatkan keadaan alam seperti aliran air yang harus kita jaga ya. Itu tentunya Masya Allah ya anak-anak Ustaz. Banyak kreativitas yang bisa kita ciptakan ya. Seharusnya jika kita benar-benar serius dalam pembelajaran ini. Jadi anak-anak Ustaz ya,
tentunya ya kita bisa melihat lingkungan sekitar kita bisa mengidentifikasi ya bagaimana konversi energi air ya, ataupun mungkin antum tinggal berada di dekat aliran-aliran sungai, atau mungkin ya mungkin antum ya memiliki selokan atau air-air yang terus mengalir deras, ya, itu bisa antum identifikasi, kumpulkan data ya, baik laporan mungkin insyaallah kalau kita sudah menggunakan Zoom ya, Ustaz akan menanyakan antum mengenai materi ini pekan depan insyaallah ya. Nana Ustaz. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke biogas. Nah, biogas yang berasal dari kotoran sapi ataupun kotoran manusia disalurkan pada bak penampung dengan melalui lubang pipa kotoran disalurkan atau digester pengolahannya. Ya, kotoran dicampur dengan air dimasukkan ke dalam tangki, pencampuran diaduk hingga merata membentuk lumpur kotoran. Sebelum masuk ke dalam gester ya, untuk menghasilkan gas bio, endapan lumpur di dalam digester disalurkan ke saluran ya, luar dan masuk ke dalam tangki atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Ya, ini anak-anak Ustaz ya, ini juga ada sebuah energi dari endapan kotoran ya anak-anak Ustaz ya, bisa kotoran sapi bahkan kotoran manusia menjadi biogas ya, ya, ini anak-anak Ustaz ya, contohnya ada di digester biogas kotoran sapi ya. Tentunya jika ada peternakan sapi ya, kita bisa memanfaatkan kotoran-kotoran ini selain menjadi pupuk juga bisa menjadi biogas ya anak-anak Ustaz ya, biogas tentunya dengan proses-proses yang ini ya sudah dipersiapkan ini. Seperti ini anak-anak Ustaz ya, jadi ada kotoran sapi tetap dimanfaatkan. Nah, biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Nah, biogas adalah gas yang mudah terbakar. Jadi proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen dihasilkan gas meten ya. Jadi CH4. Bakteri metanogen ini bekerja dalam kondisi lingkungan yang kedap udara dan secara natural hidup dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti kotoran manusia, binatang, atau sampah rumah tangga yang organik ya anak-anak Ustaz ya. Seperti kotoran manusia, binatang, sampah organik rumah tangga. Bahan organik pada umumnya dapat diproses dan menghasilkan biogas, dan untuk sistem energi biogas yang sederhana hanya dari bahan organik yang homogen seperti kotoran, air, kencing hewan, ternak. Nah, tentunya anak-anak Ustaz ya, ini jika kita menggunakan kotoran ya, tentu kita harus benar-benar persiapkan diri ya dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi bahan organik ya pada umumnya dapat diproses untuk menghasilkan biogas dan untuk sistem energi biogas sederhana hanya dari bahan organik yang homogen ya. Biogas yang dihasilkan dari digester dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti memasak. Nah, jadi anak-anak Ustaz bisa memasak nih dengan menggunakan gas dari kotoran tadi. Penerangan, penggerak, dan salah satu digunakan untuk pembangkit listrik energi biogas. Masya Allah ya anak-anak Ustaz, bisa juga jadi pembangkit listrik. Kelangsungan hidup bakteri metanogen dalam reaktor sangat menentukan
dalam keberhasilan proses pencernaan seperti temperatur, keasaman, dan jumlah material yang dicerna. Adapun tahapan pencernaan yang dimaksud adalah yang pertama adalah hidrolisis, ya, di mana molekul organik diuraikan menjadi bentuk karbohidrat, asam amino, dan asam lemak. Kemudian proses penguraian untuk menghasilkan amonia, karbon dioksida, dan hidrogen sulfid, ya. Kemudian yang ketiga adalah proses penguraian asidokinesis guna menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan asam asetat. Kemudian yang keempat adalah metagenesis, merupakan tahapan selanjutnya untuk menghasilkan gas metan, ya, atau CH4, dan produk lain berupa karbon dioksida, air, dan jumlah senyawa gas. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi antum sudah mengidentifikasinya, nanti insyaallah ya, energi biogas. Kemudian nanti ada juga pertama energi air, ya. Tapi insyaallah Ustaz akan menanyakan saja langsung ya, untuk antum bisa mengidentifikasi energi air ini ya, pada pekan depan insyaallah. Baiklah anak Ustaz, Ustaz harapkan antum dari materi ini dapat memahaminya. Jadi jika nanti antum kurang memahami, bisa mengulang yang video ini kembali ataupun bisa menanyakan kepada Ustaz secara langsung. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Baiklah, saya tutup pembelajaran ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.